Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini minggu kemarin saya sudah menjelaskan terkait dengan mata kuliah Islam dan budaya lokal. Pada kesempatan ini kita nanti akan mengkaji bersama dengan materi yang akan nanti dipaparkan oleh kelompok. Silakan para mahasiswa dipersiapkan untuk materi, resume, dan kira-kira nanti apa yang akan dipertanyakan pada pertemuan kali ini. Silakan kita simak bersama-sama paparan dari kelompok untuk materi pertemuan pada kesempatan ini. Jangan lupa teman-teman, silahkan nanti dicek Vklasnya untuk upload materi dan diskusinya. Kemudian kita akan sharing bersama di WhatsApp group. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat, jaga kesehatan. Mari kita bersama-sama simak materi paparan pada kesempatan ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas B2 IPS akan mempresentasikan terkait dengan ritual dan simbol budaya Jawa. Mata kuliah Islam budaya lokal yang diampu oleh Bapak Dani Miftah M. Nur MPD. Di sini kelompok 6 beranggotakan saya sendiri, Muhammad Abdul Syukur, Vicky Hijaraihana, dan Jelly Pratiwi. Saya harap video presentasi kali ini bisa didengarkan dan dipahami sebaik mungkin. Selamat menonton. Tradisi dan budaya masyarakat Jawa. Tradisi dan budaya Jawa berpengaruh dalam keyakinan dan praktek-praktek keagamaan. Masyarakat Jawa memiliki tradisi dan budaya yang banyak dipengaruhi oleh ajaran dan kepercayaan Hindu dan Buddha dan masih bertahan sampai sekarang, meskipun mereka sudah memiliki keyakinan atau agama yang berbeda seperti Islam, Kristen, atau yang lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Clifford Geertz, masyarakat Islam Jawa bisa dipisahkan ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Santri, 2. Priyayi, dan 3. Abangan. 1. Santri digambarkan sebagai orang yang melakukan agama Islam dengan ritual-ritual agamanya. Golongan ini tidak merujuk kepada seluruh masyarakat suku Jawa yang beragama Muslim, tetapi lebih mengacu kepada para Muslim yang dekat dengan agama, yaitu para santri yang belajar di pondok-pondok yang memang banyak tersebar di seluruh daerah Jawa. 2. Priyayi digambarkan sebagai orang yang masih punya kepercayaan dari kerajaan Hindu-Buddha, dan kepercayaan ini dicampur dengan agama Islam. Biasanya kaum priyayi ini adalah para kaum terpelajar yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. 3. Abangan digambarkan sebagai orang yang beragama Islam namun dicampurkan dengan kepercayaan animisme atau kepercayaan kepada makhluk halus dan roh. Contoh-contoh ritual Jawa. 1. Selamatan. Upacara ini dilakukan sebagai peringatan doa. Upacara ini dilakukan untuk mendoakan para leluhur agar diberi ketentraman. 2. Ruatan. Upacara adat Jawa yang dilakukan dengan tujuan untuk menyucikan seseorang dari segala kesialan, nasib buruk, dan memberikan keselamatan dalam menjalani hidup. 3. Tradisi nikahan. Dalam upacara ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari siraman, midodareni, serah-serahan, temu pengantin, dan lain sebagainya. 4. Tingkeban. Upacara tingkeban atau mitoni adalah upacara adat Jawa yang dilakukan saat seorang wanita tengah hamil 7 bulan. Upacara ini dilakukan agar kehamilannya selamat hingga nanti persalinannya.
Karakteristik kebudayaan Jawa. Aji adalah rasa hormat kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Pakewah adalah perasaan malu ketika dia harus berhubungan kepada orang yang derajat dan pangkatnya lebih tinggi. Ajrih adalah perasaan malu bercampur takut disebabkan karena dirinya merasa telah bersalah atau telah melakukan sesuatu yang kurang baik kepada seseorang. Rasa senang adalah perasaan senang, enak, nyaman, khususnya dalam berkomunikasi dengan orang lain yang sederajat. Tresno adalah rasa senang, cinta, simpati saat bertemu bergaul dengan orang lain yang biasanya telah akrab. Geting adalah rasa benci. Biasanya benci disebabkan oleh sifat-sifat buruk seseorang sehingga dia menjauhi orang tersebut. Contoh budaya-budaya Jawa. Rumah limas. Rumah limasan adalah rumah yang paling umum ditemui di daerah Jawa karena rumah ini merupakan rumah yang dihuni oleh golongan rakyat jelata. Rumah joglo. Rumah joglo umumnya dimiliki sebagai tempat tinggal para kaum bangsawan, misalnya saja para kerabat keraton. Contoh-contoh budaya Jawa. Budaya kalender Jawa. Dalam sistem kalender Jawa terdapat dua versi nama-nama bulan, yaitu nama bulan dalam kalender Jawa matahari dan kalender Jawa bulan. Nama-nama bulan dalam sistem kalender Jawa Komariah atau bulan diantaranya adalah Suro, Sapar, Mulud, Ba'du Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Poso, Sawal, Dzulhijjah. Budaya kejawen. Kepercayaan lain yang cukup banyak pemeluknya adalah kepercayaan yang bernama kejawen. Kejawen ini terkadang bercampur dengan agama Islam sebagai agama mayoritas, sehingga menghasilkan suatu kepercayaan baru yang bernama Islam kejawen. Pengertian simbol budaya. Gerst mengatakan bahwa kebudayaan adalah sebuah pola dari makna-makna yang tertuang dalam simbol-simbol yang diwariskan melalui sejarah. Kebudayaan adalah sebuah sistem dari konsep-konsep yang diwariskan dan diungkapkan dalam bentuk-bentuk simbolik melalui mana manusia berkomunikasi, mengekalkan, dan memperkembangkan pengetahuan tentang kebudayaan dan bersikap terhadap kehidupan ini. Mengamati apa yang diungkapkan oleh Gerst tersebut dapat diambil sebuah pemahaman bahwa manusia sebagai makhluk berbudaya berkomunikasi dengan melontarkan dan memanai simbol melalui jalinan interaksi sosial yang terjadi. Simbol dengan demikian merupakan sebuah petunjuk dalam memperluas cakrawala wawasan para masyarakat budaya. Proses berkomunikasi adalah proses pemaknaan terhadap simbol-simbol tersebut. Syam mengungkapkan bahwa simbol sesuatu yang sangat berguna untuk melakukan komunikasi. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Syam tersebut, simbol dengan demikian memiliki peran penting dalam terjadinya komunikasi. Dalam kajian interaksionisme simbolik, simbol sendiri diciptakan dan dimanipulasi oleh individu-individu yang bersangkutan demi meraih pemahamannya, baik tentang diri maupun tentang masyarakat. Dengan demikian, proses berkomunikasi dapat pula menjadi sarana yang digunakan untuk memperkenalkan sesuatu kepada pihak lain melalui lambang yang digunakannya untuk menyampaikan suatu pesan. Adapun perihal lambang atau simbol di sini menyangkut tentang simbol verbal yang disampaikan oleh menggunakan bahasa dan juga lambang yang diperlihatkan melalui kebendaan, warna, dan hal penunjang lainnya. Tindakan simbolisme budaya Jawa. Bentuk-bentuk simbolisme dalam budaya Jawa sangat dominan dalam segala hal dan dalam segala bidang. Hal-hal ini terlihat dalam tindakan sehari-hari orang Jawa sebagai realisasi dari pandangan dan sikap hidupnya yang berganda. Tindakan simbolisme budaya Jawa ini dibagi menjadi 3. Tindakan simbolis dalam religi, tindakan simbolis dalam tradisi, dan tindakan simbolis dalam seni. Tindakan simbolisme dalam religi. Sejarah perkembangan religi orang Jawa telah dimulai sejak zaman prasejarah,
di mana pada waktu itu nenek moyang orang Jawa sudah beranggapan bahwa semua benda yang ada di sekelilingnya itu berkekuatan gaib atau menyimpan roh yang berwatak jahat maupun baik. Tindakan simbolisme dalam tradisi. Tindakan simbolis dalam tradisi atau adat istiadat atau disebut pula adat tata kelakuan menurut Koyjaningrat dapat dibagi dalam empat tingkatan, yaitu 1. Tingkatan nilai budaya, merupakan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat dan biasanya berakar dalam bagian emosional dari alam jiwa manusia, misalnya gotong royong atau sifat suka kerjasama berdasarkan solidaritas yang besar. 2. Tingkat norma-norma, sistem norma-norma yang berupa nilai-nilai budaya sudah terkait kepada peranan manusia masing-masing anggota masyarakat dalam lingkungannya, seperti unggah-ungguh atau kode etik. 3. Tingkat hukum, sistem hukuman yang berlaku, misalnya hukum adat, perkawinan, dan adat kekayaan. 4. Tingkat aturan hukum, aturan-aturan khusus yang mengatur kegiatan-kegiatan yang jelas terbatas ruang lingkupnya dalam masyarakat dan bersifat konkret, misalnya aturan sopan santun. Tindakan simbolisme dalam seni. Salah satu wujud rasa budaya manusia adalah alam seni. Alam seni ini terdiri atas beberapa unsur, yaitu seni rupa, seni sastra, seni suara, seni tari, seni musik, dan seni drama. Alam seni merupakan salah satu dari aktivitas kelakuan berpola dari manusia yang dalam pengungkapannya penuh dengan tindakan-tindakan simbolis. Hal ini disebabkan melalui alam seni rasa budaya manusia yang tidak dapat diungkapkan dalam pergaulan sehari-hari antar manusia, dicurahkannya dalam bentuk simbol-simbol di dalam alam seninya. Mungkin sekian dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.